takalifu syar'i la takhruju an dzalika. Wa takalifu taklif yani pembebanan asyari syara, pembebanan hukum agama maksudnya ya. La takhruju tidak keluar andalika dari itu. Ini apa? Dari apa? Kemarin tentang takwa itu ya, al-awamir, kemudian apalagi an-nawahi dan asyubuhat, tidak keluar dari itu. Orang kalau sudah taklif ya, mukallaf itu apa? Akhir balik, sudah balik ya. Dia apa? Berarti sudah mukallaf, sudah taklif, sudah dibebankan hukum agama. Jadi apa? Sudah dibebankan perintah-perintah ya. Sudah dibebankan untuk meninggalkan an-nawahi, sudah dibebankan juga apa? Meninggalkan asyubuhat. Jadi la takhruj tentang itu, tidak keluar dari itu kalau sudah mukallaf. Jadi kalau sudah balik ya sudah ya, harus apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menjauhi syubhat gitu. Ya misalnya ente mau balik, ini ada yang belum balik ya. Jadi mau balik itu udah persiapan, apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangannya Allah, apa saja syubhat-syubhat itu. Kalau ditarik itu anak balik itu diumumkan, anak yang sudah balik ya diumumkan, baru balik itu diumumkan, diundang orang-orang ya, ini anak saya sudah balik ini ya. Jadi dia sudah apa? Sudah taklif, sudah harus melaksanakan perintah Allah, harus menjauhi larangannya. Nah, jadi biar ada apa? Ihtimam, ada kepedulian, ada keseriusan dia sudah balik gitu. Yakni ya, apa ini bait tersebut ya? Taqwallahi ya, takwa kepada Allah fi sirri, pada diam-diam ya, secara diam-diam, wal alaniyati, dan terang-terangan. Itu sababu kulli sa'adatin, itu adalah sebab kulli sa'adatin, semua kebahagiaan. Jadi bertakwa kepada Allah secara diam-diam dan terang-terangan. Jadi bertakwa itu bukan hanya ketika apa? Terang-terangan saja, ketika dilihat orang, ketika orang lain ada ini itu, tapi apa? Ketika tidak ada orang lain juga ya. Fisiri wal alaniyah, itu akan apa? Penyebab semua kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya di dunia fidara ini ya, tapi apa? Di dua negeri. Ini apa? Darul dunia, darul akhirat ya, dunia dan akhirat. Fainaha, karena sesungguhnya takwa itu zadul akhirati, bekal akhirat, bekal akhirat ya. Nah, kita mau kemana-mana kan perlu ada bekal juga. Mau pergi melancong, berlibur apa, perlu bekal, minimal ada uang. Apa perjalanan jauh, apalagi ini perjalanan jauh sekali ya, ke akhirat ya, bekalnya apa kita di akhirat? Sudah punya bekal apa? Punya uang berapa istilahnya kan ya? Hasilkan dengan apa ini bekalnya ini? Itu sudah pada tahu bekal akhirat apa? Wattaqiyu, taqiyu ya, ini isim fa'il dari apa? Takwa ya. Orang yang bertakwa itu qad ja'ala, sungguh telah menjadikan siapa at-taqi, bainahu, antara dia orang bertakwa, wa bainal ma'asi, dan antara maksiat wiqayatan, penjagaan, tahulu, yang menghalangi apa wiqayah, bainahu, antara taqi, wa bainaha, dan maksiat
min quwwati dari kekuatan azmihi azamnya. Azam itu apa? Tekad ya. Tekad itu azam. Beda niat dengan azam. Kalau saya mau tahajud nanti malam, itu apa? Azam, bukan niat ya. Saya nanti mau puasa Syawal, itu berarti apa? Azam ya, bukan niat. Kalau niat kenapa? Harus muqtarinan bi fi'lihi. Beda azam. Jadi kekuatan azamnya, kekuatan ya, kekuatan seperti niat kalau bahasa Indonesia ya, tekad ya, kalau bahasa Indonesia kan ya, tekadnya. Azmihi azim, azam, at-taqi ya. Ala tarkiha, atas meninggalkan ma'asi, wastihdori, dan menghadirkan ilmihi, pengetahuan, at-taqi bikubhiha, dengan keburukan ma'asi. Jadi orang yang bertakwa itu dia apa? Menjadikan, menempatkan antara dia dan kemaksiatan itu ada apa? Wikoyah, ada penjagaan ya, yang menghalangi ya, antara dia dan kemaksiatan itu ada penjagaan itu ya, ada benteng itu ya. Nah ini berupa apa? Berupa keinginan yang kuat ya. Penjagaan itu seperti apa? Keinginan yang kuat, ada tekad yang kuat dalam dirinya. Saya tidak akan apa? Maling buka contohnya aja. Saya tidak akan berbuka puasa ini nanti duhur. Ini termasuk apa? Azam yang kuat. Saya nggak mau ditawarin teman kayak gitu juga. Saya nggak mau. Hatta dipaksa juga saya nggak mau. Ini termasuk apa? Azam yang kuat itu. Nah, wastidor ilmihi, dan apa? Menghadirkan pengetahuannya ya, menghadirkan pemahamannya tentang keburukan maksiat. Oh, kalau saya melakukan kemaksiatan itu bakal begini-begini nih ya. Kalau saya apa sampai berbuka puasa, paling buka ya gitu ya, wah saya dosa besar ini. Nah ini termasuk apa? Bahaya. Itu kan ilimnya dia ya, yang seperti itu. Nah itu at-taqi. Jadi ada muncul di dalam dirinya ya. Selain azam berarti harus apa? Ilmu, harus punya ilmu ya. Kita tahu ini dosa gitu, akhirnya begini. Kalau nggak tahu ya udah kayak orang awam ya. Bahkan apa? Mereka nggak segan-segan berbuka di jalan terang-terangan kayak gitu karena nggak tahu ilmunya ya. Bahwa berbuka puasa kayak gitu, malam buka gitu kan, ataupun dilarang keras. Nah, wa ansyada, dan menasyidkan ya, membuat nasyid ya, qasidah. Ba'duhum, sebagian ulama, min bahrit tawili, dari bahar tawil. Bahar tawil itu apa? Fa'ulun mafa'ilun ya. Kalau bahar yang ini kan bet-betan ini apa? Bahar kamil ya. Ini nadoman ini kan bahar kamil ini ya. Mutafa'ilan. Terus setamarot itu. Kalau ini apa? Bahar tawil, bahar yang panjang. Fa'ulun mafa'ilun. Idza anta Idza anta ini apa? Fa'ulun. Idza anta fa'ulun lantar. Idza anta fa'ulun lantar hal. Mafa'ilun bizarin mafa'ilun minat ruko mafa'ilun, itu saja. Idza anta fa'ulun lantar hal mafa'ilun bizarin fa'ulun minat ruko mafa'ilun walaqai fa'ulun tak badal maut mafa'ilun man qad fa'ulun tazawwada mafa'ilun. Itu ma'ruf kan. Gampang lah ilmu ma'ruf, tinggal pelajari aja. Nadim tak fa'ulun ala taku ya gitu ya. Mafa'ilun na kamislihi
gitu ya. Nah, nanti Ustaz Zaki yang ngajarin ilmu arut ya. Kalau pengen bikin bet-betan ya, harus punya ilmu arut ya. Ilmu arut tuh urutan keberapa itu kan yang wajib ilmu arut kan rendah. Idza anta lam tarhal, apabila engkau lam tarhal tidak bepergian bizadin dengan bekal minat tuqa dari takwa ya. Jadi berupa takwa ya. Apabila engkau tidak bepergian, tidak berkelana dengan bekal berupa takwa, itu maksudnya itu ya. Wala qaita, dan bertemu siapa engkau ba'dal mauti, setelah mati, man qad tazawwada, akan orang yang tazawwada, mempunyai bekal. Jadi apabila engkau tidak bepergian dengan bekal berupa takwa, engkau tidak bepergian dengan bekal berupa takwa, dan engkau bertemu setelah mati dengan orang yang telah mempunyai bekal, nadimta, ini jawabnya ya. Maka pasti ya, niscaya gitu, menyesal siapa kamu, ala takuna, atas tidak adanya kamu kamislihi, seperti hi itu ya, seperti apa, man qad tazawwada, seperti orang yang mempunyai bekal. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu lam tarsud ya, tidak mempersiapkan siapa kamu kama, sebagaimana karena adanya arsoda, apa, persiapan. Dan sesungguhnya engkau tidak mempersiapkan sebagaimana harusnya persiapan, itu maknanya gitu. Jadi niscaya engkau menyesal kalau apa, tidak memiliki bekal, atas keadaanmu tidak seperti orang yang memiliki bekal. Dan sesungguhnya engkau tidak mempersiapkan segala sesuatunya pakai bekal, nggak ada sebagaimana harusnya ada persiapan. Nah, jadi harus punya bekal. Nah, ngomong ini harus punya bekal ya. Qauluhu, dan ucapannya Nadim, watibau dikasih ta, dengan dikasihkan taknya, masdaru tabi'ah ya, masdar dari apa, kata taba'a yutabi'u gitu kan. Wa ahwa jamu hawan, ahwa jamu dari apa, mufradnya ini hawan ya, bil qasri, apa, baca pendek ya, qasr, enggak bil mamdud. Wal jamu fil asli ya, dan jamaknya, kalimat jamaknya itu ahwa itu ya, fil asli, pada asalnya, yani aslinya itu mamdudun, dibaca panjang. Kalau itu kan bacanya pendek ya. Wa tibau ahwa, seahwa gitu. Wa huna, di sini maksurun, kenapa dibaca maksur, dikoser ya, dibaca pendek, lidoruroti, karena darurat apa ini? Darurat syair ya, karena darurat syair, ngepasin apa, syair. Kalau misalnya ente bikin lagu juga kan, bikin syair ya, lagu ya, biar enak pas kan dibaca. Nah, harus saya dibacanya bagaimana nih, dipendekin kayak gitu, biar ngepasin lagu. Ini ngepasin apa, wazannya kayak gitu kan, ini bahar kamil. Wahabaila, adapun kata habaila itu mudhafun ilaih, tahu kan mudhaf ilaih ya? Kalau nggak tahu lupa lagi murojaah ilmunahunnya ini. Wa wajamu hibalatin, itu jamak dari apa, hibalah, kemudian jamaknya habaila, bikasril hak, dengan dikasrokan haknya. Apa maknanya?
Bahwa dan dia habal itu maknanya apa? Syarkus so'id ya. Syarakus so'id, jaring. Syaraku itu apa? Jaring jala tuh ya, ecrak. As-so'id apa? Orang yang berburu ya. Jaringnya orang yang berburu. Wal muradu yang dimaksud dalam bab ini huna di sini itu apa? Al-kaidu. Maksudnya apa? Memperdaya. Habaila itu artinya berarti apa? Memperdayakan. Watibau ahwa ra'su syarin habaila, mengikuti hawa nafsu itu adalah pangkal keburukan yang memperdaya. Wal maknanya bab ini wa mutaba'atu anwa'i hawa nafsi, mengikuti anwa'i macam-macam hawa nafsu. Aslu syarri adalah pangkal kejahatan makaid perangkap asyaiton, setan. Jadi mengikuti hawa nafsu itu termasuk apa? Perangkap setan. Fakulu, maka setiap manittaba'a, orang yang mengikuti al-hawa akan hawa nafsu, fahuwa, maka dia adalah abdul hawa, maka dia itu hamba hawa nafsu. La abdullah, bukan hamba Allah. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu ya, dia bukan hamba Allah, tapi apa? Abdul hawa, hamba hawa nafsu. Walidzalika, oleh karena itu, sallallahu, menguasakan siapa Allah alaihi atas tadi ya, man tadi asyaitona, syaitan. Jadi Allah memberikan kekuasaan atas dirinya kepada syaitan. Jadi terperangkap oleh syaitan maksudnya. Karena dia bukan Abdullah tapi Abdul Hawa. Qala ta'ala, Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahun hawa. Afara'aita, apakah ra'aita, kamu pernah melihat, kamu telah melihat man ittakhadha, orang yang menjadikan ilahun, Tuhan, hawa nafsunya ya, hawa nafsunya. Nah, wahwa, dan firman Allah ini isyaratun, adalah isyarat ila anna minal hawa, mengisyaratkan kepada bahwasanya minal hawa ya, termasuk hawa nafsu, ma'budahu, jadi menyembahnya ya, ada yang menyembahnya, menyembah hawa nafsu. Fahuwa, maka dia ya, orang yang menyembah itu Abdul Hawa, adalah hamba hawa nafsu, la Abdullah, bukan Abdullah ya. Karena di ayatnya kan afa ara'aita man ittakhadha ilahun hawahu ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi hawa nafsu itu dijadikan Tuhannya. Jadinya apa? Abdul Hawa ya. Jadi ayat ini tafsirnya begitu tentang Abdul Hawa, gampangnya kayak gitu. Nah, kemudian beda selanjutnya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mumassila. Inna tariqa, sesungguhnya tariq, ada tariq sini. Mana tariq? Goib. Mayahdur. Mana? Naim. Inna tariqa, sesungguhnya jalan apa ini? Jalan menuju Allah ya. Jalan menuju Allah itu ada syari'atun, ada syariat, wa tariqatun, ada tariqah, wa haqiqatun, dan hakikat ya. Ada tariqah, syariat, dan hakikat. Fasma', maka dengarkanlah olehmu, laha, terhadap
tiga itu ya, syariatun, tarikun, hakikatun. Ma musila ya, apa yang dicontohkan, apa yang dicontohkan oleh para ulama. Yakni inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah itu allati tusilu, yang mengantarkan, menyampaikan dia ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ala salah sati aksamin, itu ada 3 macam. Macam yang pertama syariatun, adalah syariat ya, syariat. Apa itu syariat? Wahia, dan dia syariat, fil asli ya, asal, mana asalnya itu ya, mauridun nasi ya, mauridun nasi litolabi syurbi, tempat mendatanginya manusia ya, mauridun nasi ya, tempat mendatanginya manusia, ini tempat tujuan manusia, litolabi syurbi, untuk mencari minum, untuk mencari air maksudnya. Itu syariat ya, tempat tujuan manusia untuk mencari air minum. Wa fi istilahil qaumi, dan pada istilah kaum ya, menurut istilah para ulama maksudnya ya, syariat itu adalah apa? Fi'lul ma'murati wa tarkul manhiyati. Fi'lul ma'murati, melakukan perintah-perintah, wa tarku, dan meninggalkan al manhiyati, larangan-larangan. Itu syariat ya. Gampangnya kayak gitu ya. Kan banyak istilah-istilah tentang syariat ya. Ini didefinisikan apa syarat itu? Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Ini melakukan segala perintah dan meninggalkan larangan-larangan, sama seperti makna takwa ya. Kemudian yang kedua, wa tariqatun, tariqah. Apa itu tariqah? Wahia, dan dia tariqah, tatabbu'u ya, mengikuti af'alin nabi, perbuatan-perbuatan nabi, wal amalu biha, dan beramal biha ya, dengan perbuatan-perbuatan nabi ya. Jadi beramal ya, dengan hal itu ya, mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqah ya, meneliti, mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi dan melakukannya, beramal ya. Bukan hanya apa meneliti, tapi apa beramal juga. Karena ada dulu tuh ada ulama semangka itu ya. Nabi kan senang semangka. Pas beli ya, ini semangka ini Nabi motongnya kan begini semangka ya, begini apa begini nih ya, bingung dia, nggak ada riwayatnya nih. Nabi motongnya bagaimana ini semangka, akhirnya gitu nggak jadi dimakan, saking ikhtiarnya ya. Karena pengen ngikutin Nabi bener-bener, masya Allah ya. Wah hakikatun, yang ketiga ya, jalan menuju Allah itu apa? Yang ketiga hakikat. Apa hakikat itu? Wahia, dan dia hakikat, samratut thariqati, buah thariqah ya. Buahnya thariqah yaitu hakikat. Gimana contohnya? Misalnya apa? Buah itu kan gak bisa diciptakan sama manusia kan ya. Ente bisa bikin mangga? Gak bisa, paling apa? Nanam aja kan ya, setek, nanam biji kayak gitu kan ya. Nah, hasilnya ente bagaimana bisa menghasilkan itu? Dipupuki, disiramin, ya dipelihara sampai jadi, baru apa? Berbuah. Nah itu, thariqah itu seperti itu. Ya, ente apa? Di hayati ya, ente wudu, ini maknanya apa di wudu? Ya, secara syariat wudu begini-begini. Ya, rukunnya seperti ini, fardunya seperti ini, syaratnya seperti ini wudu ya. Secara thariqah apa? Diteliti ya, dihayati maknanya. Oh, wudu ini apa? Membersihkan mulut dan bukan hanya secara zahir saja, tapi secara batin juga, membersihkan dari kemaksiatan. Kita sudah berbicara kasar, berbicara apa? Buruk, berbicara dosa, berbicara apa?
kobaih apa yang jelek-jelek kayak gitu ya. Kemudian ketika membasuh tangan juga ya, torekohnya itu apa? Ya ini torekoh apa, membasuh tangan ya, menjaga tangan ya agar tidak apa maksiat, menghapus dosa-dosa tangan kayak gitu. Itu hayatnya seperti itu ya. Nanti apa akan berbuah, buahnya apa? Hakikat ya, hakikat nanti akan berbuah hakikat. Yang penting ente jalankan aja dulu ya, syariat itu ente jalankan ya, apa yang sudah dipelajari amalkan. Fikih itu penting makanya ya. Syariat itu ya fikih itu syariat. Nah, yaitu tadi itu apa, jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah itu harus ada 3 ya, syariat, thariqah, dan hakikat ya. Kalau itu sudah terjalani nanti akan muncul apa? Ma'rifat ya, bisa mengenal Allah ya. Ma'rifat itu apa? Mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah ya. Tapi kalau udah kenal sama orang itu kan, saya belum mengenal dia sebenarnya kan gitu ya. Saya belum mengenal si fulana itu ya. Saya nggak tahu itu, cuma hanya sekilas aja, cuma lihat di IG, di Facebook ya, tapi belum mengenal seutuhnya gitu. Nanti kalau udah mengenal, udah makrifat, nah itu baru. Nah, qauluhu ucapannya Nadim, fasma laha ma musfila. Fasma maka dengarkanlah olehmu laha terhadap torik tadi ya, yang 3 itu musfila apa yang dicontohkan, bil bina lil majhul, bil bina lil majhul, mabni majhul itu ya, dalam nahwu kan ada mabni majhul ya. Kalau mabni majhul tadinya apa? Masalah jadi musfila, jadinya mabni majhul, tidak diketahui fa'ilnya, jadinya apa? Naibul fa'il, dibuang kan. Kalimat aktif jadi kalimat fasib ya, mencontohkan jadi apa? Dicontohkan. Ini dicontohkan, ini kan musfila kan dicontohkan ya. Dicontohkan, siapa yang dicontohkan? Para ulama. Dicontohkan mabni majhul di nahwunya. Ayat ini fasma maka dengarkan olehmu masalal qaumu. Nah ini kalimat aktifnya, masalah apa yang mencontohkan siapa, al-qaumu. Qaumu itu siapa? Para ulama ya. Bihi dengannya hadis salah satu yang 3 hal ini ya. Dicontohkan seperti apa? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun turun gola ya. Masih lama. Fasyari'atun ini contohnya ya, maka syariat itu contohnya seperti apa? Kasafinatin, seperti perahu. Seperti perahu syariat itu. Wa tariqatun, dan tariqah seperti kalbahri, seperti lautan. Summa kemudian haqiqatun, hakikat, durun gola, apa durun? Mutiara, gola yang mahal. Jadi itu contohnya dicontohkan oleh para ulama ya. Syariat itu seperti perahu, thariqah seperti lautan, hakikat seperti mutiara yang mahal. Ayanish asyariatu, syariat itu mislus safinati, seperti safinah, seperti perahu. Fi annaha, pada bahwasanya safinah itu sababun, sebab lil husuli, untuk sampainya ilal maksudi, kepada tempat tujuan. Perahu itu kan bisa menyampaikan orang kepada apa? Tujuan. Jadi kalau berlayar dari pulau ini ke pulau itu kan bisa. Misalnya ente mau berlayar menangkap apa? Hiu kayak gitu. Kan di pinggir pantai nggak ada hiu, ya cari ke tengah hiu ya. Walin najati minal halaki, dan dari apa? Untuk selamatnya minal halaki, dari kehancuran. Jadi biar gak tenggelam, naik apa? Perahu ya. Ente pengen selamat ya, apa? Menggunakan syariat gitu ya. Mengamalkan apa? Syariat. Ente pengen sampai ke tujuan, amalkan syariat gitu. Ibaratnya perahu ya. Nah, wa tariqatu, adapun thariqah ya.
Contohnya apa? Mislul bahri, seperti lautan, alladzi fihi, yang di dalam bahar itu ad-durru, terdapat mutiara. Ada durru, ad-durru mutiara. Fi an-nahar, bahwasanya pada thariqah itu mahallul maqsud, tempat yang menjadi tujuan. Ya, tempat yang menjadi tujuannya. Nanti tujuannya apa? Berlayar, mau mencari apa? Mutiara ya, di tengah laut, nanti nyemplung sampai ke tengah laut mencari mutiara kayak gitu. Ya, itu, nah itu tujuannya. Lautan ini, ya lautan ini namanya thariqah. Kalau nggak ada lautan, mau nyari mutiara di mana? Gitu kan? Ya. Kalau nggak ada lautan, kita mau nyari mutiara di mana? Di gunung? Nggak ada di gunung. Di langit? Nggak ada juga di langit. Di mutiara tempatnya di lautan maksudnya. Soalnya kita punya ilmu, siapa itu yang di YouTube itu tiba-tiba dapat mutiara ya. Wah, dari mana mutiaranya? Aslinya dari lautan juga. Orang-orang yang kalau mustika aslinya dari lautan, ngambil laut. Nah, wal haqiqatu, adapun hakikat ya, hakikat itu apa? Contohnya mislul lu'lu'il azim zaidi, seperti apa? Lu'lu' apa? Al-lu'lu'il azim, mutiara ya, mutiara juga permata, mutiara ya, bersama kan? Al-azimi, yang besar, tapi yang besar. Az-zaidi, yang berlebih ya, mutiara yang besar yang berlebih, yang luar biasa ini berarti, yang tidak ternilai harganya ini. Fisikri, yang berlebih, fisikri dalam harganya, jadi yang luar biasa ini ya, lu'lu'ul azim. Fala yujadu al-lu'lu'u, maka tidak ditemukan mutiara itu illa kecuali fil bahri, di lautan tuh. Benar. Jadi nggak akan menemukan mutiara kecuali di lautan. Kecuali di sini ada yang namanya lu'lu' juga, ini ada yang namanya lu'lu'. Di sini ada perempuan namanya lu'lu' ya. Lulu, ada lulu palingnya, lulu kamal. Wala yusallu, dan tidak sampai ya, tidak dicapai ila dzalikal bahri, ke lautan itu ya, illa bisafinati, kecuali dengan safinah, kecuali dengan apa? Syariat. Kita kan nggak akan bisa mendapatkan mutiara, nggak akan mencapai hakikat kecuali dengan apa? Syariat. Perlu semuanya ini ya, tiga-tiganya ini perlu semua. Jadi jangan tinggalkan salah satunya. Wa innama, dan sesungguhnya karena adanya al-mubtada huna di sini nakiratun, adalah nakirah. Mana mubtada nakirah ini? Fa syari'atun, ini kan apa? Nakirah ya. Nakirahnya tanwin, syari'atun ya. Ini kan mubtada. Mubtada itu kan harusnya apa? Ma'rifat. Contohnya apa? Ar-rajulu apa? Karimun ya. Lelaki itu karimun, mulia ya. Ini kan ma'rifat, ar-rajulu pakai alif lam. Nah, mubtada itu harus makrifat. Ya, nah ini bagaimana kok nakiro? Ya. Mubtada ya, memang nggak boleh nakiro ya, illa bil muhalil, kecuali ada yang menghalalkannya. Ada yang menghalalkan. Siapa yang menghalalkannya ini? Yang menghalalkannya ini apa? Musawwig ya, musawwig. Ada beberapa ya nanti. Nah, musawwignya apa? Jadi ada beberapa yang boleh apa? Membuat mubtada itu apa? Nakirah. Nah, di sini li'annahu yuqsadu biha, karena apa? Yuqsadu, dimaksudkan biha dengan nakirah at-tafsilu wa taksim. Di situ apa? Takim, taksim. Taksim, benar ya? Di sini takim salah. Jadi mubtada boleh nakirah kalau apa? Berfaedah. Kalau berfaedah. Nah, faedahnya di sini apa? At-tafsil wa taksim. Ya, tafsil itu apa? Terperinci. Ya,
ya. Dan taksim apa? Bermacam-macam ya. Taksim berbagi-bagi ya, terbagi-bagi itu ya. Terbagi-bagi ya. Tafsir jadi harus dirinci nakirohnya tuh nantinya itu ya. Dan apa? Dan taksim. Nah, dan dibagi-bagi. Nah, kakol kan di situ apa? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri. Nah, itu kan apa? Diperinci ya. Diperinci dengan apa? Kasafinatin seperti apa? Kasafinatin seperti perahu gitu. Nah, kakol syairi seperti apa? Pendapatnya penyair min bahril mutaqarrib ya. Bahar mutaqarrib itu apa? Faulun faulu ya. Faulun faulu itu bahar mutaqarrib. Jadi Masya Allah Syekh Nawawi itu ya, semua ilmu itu bahas ya di kitabnya. Nahwu ada, mu'arud ada ya. Wa aqbaltu zahfan ala rubbataini fa thawbun labistu wa thawbun ajurru. Akbal tu aku menghadap Zahban menghadap siapa ini? Menghadap raja ya. Zahban ini apa? Dalam keadaan merangkak ya. Jadi berjalan merangkak merondong gitu ya. Ala rukbataini di atas kedua lutut. Jadi merondong ya, menghadap raja dalam keadaan merangkak datang menghadap raja. Fasaubun labistu maka satu pakaian labistu aku memakainya. Wasaubun dan satu pakaian ajurru aku tarik ya, atau aku juntaikan ya gitu. Ini kan apa? Ini tentang nahwu aja ini ya. Fasaubun labistu wasaubun ajurru itu kan. Fasaubun itu apa? Mubtada nakiroh kan, saubun ada tanwinnya itu ya. Kemudian wasaubun ajuru juga mubtada nakiroh tentang apa? Nakiroh ya. Paham? Ya. Jadi mubtada itu boleh nakiroh ya. Jadi kalau misalnya rojulun karimun boleh nggak? Rojulun karimun, rojulun kan mubtada apa? Nakiroh ya. Boleh sebagai mubtada. Tapi karimun ini karimun boleh nggak tuh? Nah ini yang dibahas di nahwu boleh nggak? Ya rojulun karimun